Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah kategorikal ministry. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, dan saya mengajak untuk kita bersama-sama bersehati di dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah Bapa yang kuasa, yang menaungi setiap kehidupan kami dengan kasih, rahmat dan pengampunan Tuhan. Biarlah hati kami boleh bersyukur melalui pujian kami kepada Tuhan. Engkau boleh dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Biarlah kesetiaan kita terus kepada Tuhan sampai seumur hidup. Tuhan memberikan kekuatan di dalam segala kelemahan untuk mengiring Tuhan. Amin. Tak akan pernah ku sesali sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Sebab Tuhan tetap beserta dengan kita. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu
mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah kita mau bersama-sama mengimani lagu ini dan nyatakan kepada Tuhan. Amin. Kami mau melayani dan mengasihi Engkau Tuhan. Shalom, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, walaupun kita masih secara online, tapi saya percaya kalau kita satu hati dalam Tuhan, maka kita akan menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan melalui ibadah online ini. Mari sebelum kita masuk dalam pembelajaran akan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat sekali lagi mengikuti ibadah online malam hari ini, supaya kami belajar bersama-sama lebih mendalam lagi mengenai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kuasai hamba-Mu dengan Roh-Mu, sehingga hamba dapat menyampaikan isi hati-Mu, pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap jemaat yang mendengar siaran ini. Dan biarlah Tuhan setiap kami menerima berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berserahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang mungkin jarang dibahas oleh pembicara yang lain. Kita buka sama-sama Injil Matius pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Judul perikop pembacaan firman Tuhan ini adalah Silsilah Yesus Kristus. Izinkan saya membacakannya untuk kita semua. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah. Dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonia,
dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Setelah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel. Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Zerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Elyakim. Elyakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Sadok. Sadok memperanakkan Akhim. Akhim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matam. Matam memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saya beri tema firman Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Kayak nggak nyambung. Pembacaannya firman Tuhan mengenai silsilah Yesus Kristus, tapi temanya menjadi alatnya Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, semua berisi nama-nama. Tapi tidak sadarkah kita bahwa ternyata ada 5 nama yang kategorinya berbeda. Kenapa tertulis dengan nama laki-laki di muka? Karena di dalam sejarah Timur Tengah, adat mereka, itu semuanya ditulis dengan nama ayah. Kalau di dalam bahasa kita hari ini, itu bin, atau anak laki-laki siapa. Dan semua silsilah yang tercatat dari ayahnya, dari garis ayahnya. Ini sangat penting. Bahkan ketika kakak meninggal, adiknya harus mengambil istri kakaknya. Itu pun adat istiadat dari bangsa Yahudi dan di Timur Tengah. Tapi yang menarik adalah di dalam semua tradisi adat istiadat, cara mencatat silsilah. Apalagi ini bukan silsilah main-main. Silsilah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Berarti sangat penting. Nama 5 perempuan ini tercatat di dalamnya sebagai pelajaran buat kita semua hari ini. Karena tidak semestinya nama perempuan tercatat. Tapi saya yakin dan percaya 5 nama ini sengaja dicatat menjadi pelajaran buat kita semua. Sesuai dengan tema firman Tuhan adalah menjadi alatnya Tuhan. Seringkali kita beranggapan bahwa kita ini harus seseorang. Kita ini harus seorang yang punya kemampuan, yang punya talenta yang besar, yang punya karunia yang luar biasa. Baru bisa berkenan untuk melayani Tuhan. Melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan juga bisa pakai orang-orang sederhana. Orang-orang yang harusnya tidak layak untuk dicatat namanya pun, Tuhan bisa pakai menjadi alatnya yang luar biasa. Ada 5 nama perempuan yang tercatat di sini, dimulai dari yang pertama, yaitu Tamar. Siapakah Tamar? Sesungguhnya Tamar adalah menantu dari Yehuda. Tapi kenapa di sini tertulis Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar? Loh, berarti kan ayah mertua mengawini menantunya sendiri. Jadi di sana tercatat bahwa Yehuda memiliki 3 orang anak. Anak yang besar sudah mati dengan Tamar, beristrikan Tamar. Kemudian adiknya mengambil istri kakaknya untuk melahirkan keturunan bagi kakaknya. Matilah juga adiknya karena tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena tidak ingin melahirkan keturunan bagi kakaknya dengan cara membuang di luar. Namanya adalah Onan. Yang ketiga,
ayahnya takut kalau dia mengambil istri kakaknya, nggak ada tersisa lagi anaknya yang akan menjadi masa depannya, harapannya. Sehingga akhirnya perempuan ini disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Tapi perempuan ini tahu bahwa dia masih punya satu anak laki-laki lagi yang harusnya bagiannya. Dan akhirnya terjadilah. Perempuan ini berpakaian, bertutupkan mukanya, sehingga mertuanya tidak mengenali dia siapa. Dipikir Yehuda, Tamar ini adalah perempuan sundal. Sehingga akhirnya dihampirilah Tamar. Dan kemudian mengandunglah Tamar. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas anak yang ada dalam perut dari Tamar, maka lahirlah Peres dan Serah bagi Yehuda. Pertanyaan banyak orang adalah, cerita kayak gini kok harus dimasukkan namanya sih? Itu belajar pelajaran buat kita. Walaupun kejadiannya sangat tidak baik, tetapi sesungguhnya Tamar adalah orang benar. Dia memperjuangkan haknya dan tidak lebih dari haknya. Dia tidak mengincar kekayaan. Dia tidak mengincar yang lain. Dia hanya membela apa yang menjadi haknya. Bahkan terhadap mertuanya sendiri. Karena pada waktu itu dia minta tanda dari mertuanya. Supaya kalau sampai terjadi apa-apa dengan dia bisa memberi pertanggungjawaban. Siapa ayah dari anak dalam kandungannya? Orang benar. Dia tidak meminta lebih dari haknya. Dia hanya memperjuangkan yang menjadi haknya. Nama yang pertama, Tamar. Walaupun kejadiannya begitu tidak layak, tidak enak, tapi namanya tetap tercatat di sini dengan tujuan. Nama perempuan kedua adalah Rahab. Kita semua tahu Rahab adalah perempuan sundal di dalam kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang dibangun dengan sangat kokoh, sehingga tembok kotanya dibuat untuk tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan dari luar. Sehingga benteng itu sangat terkenal. Begitu kuatnya. Sehingga tidak pernah tercatat ada yang mampu merobohkan tembok Yeriko. Tetapi dengan kejadian Rahab, membuktikan dengan jelas, tidak ada kekuatan luar yang mampu menghancurkan tembok itu, kecuali dari kekuatan dari dalam sendiri. Dan itu dimulai dari seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Di mana semua orang di dalam kota itu, begitu mendengar bahwa bangsa Israel sudah mengepung kota Yeriko, Rahab yang membuka pintu supaya pengintai bangsa Israel itu tinggal di rumahnya dan mendapat informasi penting dari Rahab. Karena kalau dilihat dari luar, seakan-akan tembok itu tidak bergetar, tidak bergeming sama sekali dengan kehadiran mereka. Bahkan bangsa Israel yang ada di luar tembok Yeriko pun bingung mikir bagaimana strateginya supaya bisa masuk ke dalam kota ini. Tapi dari seorang perempuan sundal, dia membocorkan sebuah informasi penting pada pengintai-pengintai bangsa Israel. Bahwa seisi kota ini sudah gemetar hatinya. Karena Tuhan Allahmu, apa yang diperbuatnya, membelah sungai Yordan dan semuanya itu, mengalahkan bangsa-bangsa sebelum tiba di kota Yeriko. Itulah yang disampaikan kepada pengintai dari Israel itu. Dari mulut Rahab. Dan akhirnya Tuhan berfirman, tembok yang begitu kokoh itu
tidak hancur oleh serangan senjata. Tetapi tembok yang kokoh itu luluh lantak oleh sorak-sorai dari umat-umat Tuhan. Di sanalah Rahab berperan dengan luar biasa. Maka namanya tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus. Walaupun ia adalah seorang perempuan Sunda. Tetapi ketika ia menjadi bagian dari bangsa Israel, dia diambil sebagai istri resmi dari Salmon. Hidupnya berubah dari kegelapan, dari perempuan Sunda menjadi perempuan terhormat. Sehingga namanya akhirnya tercatat di dalam silsilah Tuhan Yesus. Ia menjalani hari-harinya dengan pengharapan yang baru. Dan ia sangat bangga bahwa ia boleh melayani Allah yang luar biasa. Allah yang hidup. Itulah cerita mengenai Rahab. Nama perempuan yang ketiga, Ruth. Tercatat di mana ada Ruth, di sana pasti ada yang namanya Naomi. Karena dia adalah menantu dari Naomi. Naomi ini berangkat meninggalkan tanah kelahirannya dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi tiba di sebuah tanah di mana dia mendapatkan dua menantunya. Semuanya habis. Bukan hanya hartanya yang habis, bahkan yang menjadi masa depannya, yaitu kedua anak lakinya pun. Selain suaminya, dua anak laki-lakinya pun juga mati. Yang menyuruh menantunya pulang. Pada akhirnya hanya satu yang bersedia selalu bersedia, setia bersama dengan Naomi, yaitu Ruth. Karena kesetiaan Ruth inilah, dia yang bukan bangsa pilihan Tuhan, yang bukan bangsa mengenal Allah, yang hidup, akhirnya menjadi bagian dari silsilah Tuhan Yesus. Ia menjadi istri daripada Boas, yang akhirnya namanya juga tercatat dalam silsilah Tuhan Yesus. Karena dari Boas dan Ruth lahirlah Obed yang menjadi kakek dari Raja Daud. Ruth sangat terkenal dengan kesetiaannya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang lain, jika engkau setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan baru akan mempercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Ruth orang yang sangat sederhana, tapi ia adalah jadi bukti, pelajaran bagi kita semua mengenai bukti kesetiaan seseorang. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Nama perempuan yang keempat tidak tercatat namanya di sini. Tetapi dari cerita yang ada, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Kita semua tahu bahwa nama perempuan ini adalah Batsheba. Kenapa dia dipanggil istri Uria? Karena Daud merampasnya dari Uria. Uria adalah kepala pasukan dari Raja Daud. Dan terjadilah ketika Raja Daud sudah merasa ada di zona nyaman. Dia tidak lagi berpikir bagaimana berperang seperti dia dulu selalu lakukan. Dia naik ke loteng istananya. Dan dari semua pemandangan yang indah yang ada, yang dia bisa nikmati di atas loteng istananya, ada satu pemandangan yang tidak dapat mengalahkan pemandangan yang satu ini, yaitu perempuan yang sedang mandi. Dan perempuan itu adalah istri Uria. Dari mata turun ke hati, dari hati timbul segala kejahatan.
Itulah bunyi firman Tuhan yang lain. Akhirnya mulailah Daud mereka-rekakan sebuah rancangan yang jahat luar biasa. Yang mengirim Uria di garis paling depan dan seluruh pasukan yang mengiringinya disuruh mundur sehingga Uria mati di medan perang. Bukan karena dia mati karena memang harus mengorbankan nyawanya, tapi karena dia dikorbankan oleh atasannya sendiri, oleh pimpinannya sendiri, yang namanya Raja Daud. Anak itu dari hasil hubungan Daud dengan istri Uria, akhirnya juga mati. Dan kemudian lahirlah Salomo dari Batsheba. Dan akhirnya silsilah Tuhan Yesus terambil dari Salomo. Caranya terkesan tidak bermoral, ceritanya tidak baik, tidak layak untuk dimasukkan. Tapi itu adalah bukti. Orang biasa, orang yang tidak berkenan, bahkan orang yang kita anggap sebagai orang yang najis pun, Tuhan bisa pakai jadi alatnya. Kalau ia mau dipakai jadi alatnya Tuhan. Banyak orang mengatakan saat ini, saya belum layak melayani Tuhan, Pak. Saya punya masa lalu yang kelam. Saya masih menyimpan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Aduh, kalau dosa jangan nunggu waktu. Ketika firman Tuhan ini menyapa engkau, ketika dosamu ditegur oleh Tuhan, segeralah ambil komitmen untuk bertobat di hadapan Tuhan. Bertobat tidak harus dengan cara mencari pendeta. Datang pada Tuhan. Panggil namanya. Yesus, masuk hatiku. Aku ingin kau tinggal di dalam hatiku selama-lamanya sebagai Raja dan Juru Selamatku. Aku ingin meninggalkan dosaku. Aku ingin masuk dalam kebenaran. Karena engkaulah satu-satunya kebenaran dalam hidupku. Nama bertobat dalam bahasanya sehari-hari lalu lintas adalah yuten. Kalau bahasa Ibraninya shuf, putar balik. Artinya, kalau kita sekarang sedang di jalur yang salah, berputarlah, kembalilah ke jalan yang benar. Sebetulnya bertobat itu adalah meninggalkan, stop melakukan yang salah. Stop melakukan dosa. Dan mulai melakukan yang benar. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah bertobat. Semua kita bisa dipakai jadi alatnya Tuhan. Kalau kita sudah bertobat. Seberapapun kelam masa lalumu. Bukankah firman Tuhan di bagian yang lain berkata, sejauh timur sampai barat, aku melupakan pelanggaranmu. Sampai ke tubir laut, aku membuang dosa-dosamu. Sehingga tidak ada satu orang lain pun yang dapat mengingat-ingat lagi akan masa kelam kita. Sehingga kita bisa bangkit di dalam kemuliaan Tuhan, supaya hidup kita bisa dipakai Tuhan. Dan nama yang terakhir adalah Maria. Ia adalah ibu dari Yesus. Maria adalah seorang perawan yang mengandung benih daripada Roh Kudus. Ia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan pasangan ini, Yusuf dan Maria, dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan karena mereka memiliki karakter yang baik di dalam Tuhan. Mereka tercatat sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang baik hati. Bahkan mereka memiliki hati hamba. Ketika malaikat datang membawa berita kepada Maria bahwa ia akan mengandung dari benih Roh Kudus, konsekuensi yang ditanggung oleh Maria ini bukan main-main. Di dalam tradisi orang Yahudi, kalau ada perempuan
terbukti melakukan zina, hamil sebelum menikah, hukumannya itu berat sekali. Ia dan pasangannya mati dirajam batu. Konsekuensi yang gak enak yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria. Tapi yang heran adalah jawaban yang keluar dari mulut Maria kepada malaikat pembawa kabar itu. Sesungguhnya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku sesuai dengan perkataan. Hati karakter ini yang membuat dia menjadi alatnya Tuhan. Meskipun engkau orang yang gak pernah dipandang orang, orang yang tidak mungkin berharga di mata orang, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya yang indah dan luar biasa. Kalau engkau mau dipakainya menjadi alatnya. Pelajaran hari ini mungkin singkat, tapi dari sini kita bisa belajar. Menjadi alatnya Tuhan tidak dibutuhkan skill khusus. Tidak dibutuhkan orang dengan catatan kehidupan yang sangat bersih, yang cemerlang, yang sempurna. Tuhan bisa pakai orang-orang yang terasingkan, yang tidak layak, yang sederhana, tapi mau dipakai jadi alatnya. Untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa. Kita sama juga. Setiap kita juga bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya menjelang Natal, pelajaran ini bisa menjadi berkat buat setiap kita. Kita mau melakukannya, menyimpannya dalam tanah hati yang baik. Karena sesungguhnya yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima, menyimpan firman Tuhan di tanah hati yang baik. Merenungkannya siang dan malam, tapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus berkati. Sejak kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar kembali lagi lebih dalam mengenai kebenaran firman-Mu. Melalui pembelajaran hari ini kami boleh melihat ada 5 nama perempuan yang seharusnya tidak akan tercatat di dalam silsilah Tuhan Yesus. Tetapi tercatat juga. Mereka bukan orang-orang yang sangat luar biasa. Mereka orang-orang biasa, bahkan yang tidak layak untuk namanya dimasukkan. Bahkan apa yang mereka sudah perbuat pun tidak menunjukkan sebuah kelayakan. Tapi mereka dilayakkan untuk menjadi alatnya Tuhan. Karena mereka mau menjadi alatnya Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami yang mendengar firman ini. Biarlah kami dengan segala masa lalu kami, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala apapun yang menjadi lumpur dosa kami. Ketika kami berbalik dari jalan kami yang salah, dan kami bersedia dan mau untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan, dengan menerima Engkau sebagai Raja dan Juru Selamat pribadi kami, Tuhan juga mau pakai kami menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, supaya hidupnya dirubah, pikirannya dirubah, pemahamannya dirubah. Sehingga setiap dari kami boleh dipakai Tuhan menjadi alat-alatnya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan pesan Tuhan, tapi hamba percaya Roh Kudus tidak akan berhenti bekerja, menanamkan kebenaran firman Tuhan ini di setiap hati dan pikiran kami yang mendengar, dan juga Roh Kudus akan memberi kami kekuatan dan kemampuan supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena dengan hanya menjadi pelaku firman sajalah, kami akan dipanggil Tuhan sebagai orang yang berbahagia, bahkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali di lain waktu, semua dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh menikmati berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Izinkan saya
mewakili pimpinan, seluruh pengurus, dan seluruh jemaat dari Ibadah Mandarin Anugerah GPPS Sawahan mengucapkan selamat Hari Natal. Merry Christmas, Sentan Cie Kuai Le. Buat kita semua, semoga damai Natal, sukacita Natal menyertai kita. Dan biarlah dengan pengharapan yang besar, sesuai kebenaran firman Tuhan, kita akan menatap tahun 2023 dengan penuh pengharapan. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan kita. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.